but it's always good to play against Japan. They have a great team, and the plan is to play our own game and try to have a very good result here. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang dalam laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Suita itu, skuad Garuda yang tampil dengan seragam putih tak mampu membendung dominasi Samurai Biru. Indonesia sejatinya memulai laga dengan intensitas tinggi dan sempat menekan di awal pertandingan. Namun, permainan terbuka justru memberi celah bagi Jepang untuk melakukan serangan balik. Hasilnya, Jepang mampu mengajar timnas Indonesia di babak pertama dengan skor cukup jauh yakni 3-0. Memasuki babak kedua, tekanan Jepang justru tidak mengendur. Meski Patrick Kluivert melakukan beberapa pergantian, namun tetap saja, Jepang mampu menjebol gawang skuad Garuda 3 gol lagi. Hingga akhirnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan sangat telak yakni 6-0. Usai pertandingan, nama Shin Tae-yong pun kembali bergema. Bahkan kolom komentar di postingan Instagram Shin Tae-yong pun langsung dibajiri para fans timnas Indonesia. Terlihat ribuan komentar baru berdatangan dan mengungkapkan rasa rindunya kepada Shin Tae-yong. Ya, pada era Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang sama kalah. Namun saat itu, Indonesia hanya mengalami kekalahan 4-0 dan itu pun skuad Garuda memberikan perlawanan dengan mencetak 8 tembakan. Namun, timnas Indonesia di era Patrick Kluivert ini benar-benar di luar dugaan. Selain kalah telak 6-0, timnas Indonesia tak mampu mencatatkan tembakan ke gawang Jepang sekalipun. Hal ini jelas membuktikan, jika permainan Indonesia di era Patrick Kluivert benar-benar kacau. Ya, kekalahan ini memang menjadi tamparan keras bagi Indonesia, yang tetap lolos ke babak keempat kualifikasi. Tentu, Patrick Kluivert harus segera berbenah dan memperbaiki sistem permainan yang dia inginkan dan tentunya hasil manis harus didapatkan. Whips it in, Kamada! And it's the opener, and a deserved goal for Japan. Emil Odero. Legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, baru-baru ini mengakui perkembangan positif yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Ya, perkembangan timnas Indonesia membuat Keisuke Honda merasa cukup kagum. Hal ini tak terlepas dari lolosnya tim Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keisuke Honda menyebut timnas Indonesia memiliki perkembangan yang cukup bagus. Bahkan, dia juga sadar dengan kemampuan para pemain muda Indonesia yang saat ini terus meningkat. Ya, Honda menyebut, belakangan ini tidak hanya timnas Indonesia saja yang berkembang. Beberapa negara lain di Asia Tenggara pun mengalami hal serupa. Namun khusus untuk timnas Indonesia, Keisuke Honda memiliki harapan untuk bisa mendapatkan tiket untuk berlaga ke Piala Dunia 2026. Saya pikir pemain muda Indonesia telah berkembang, dan saya dengar kalian akan melaju ke babak berikutnya, jadi kalian masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Itu sangat luar biasa. Kemajuan yang luar biasa di negara-negara Asia Tenggara. Tidak mudah, jadi saya harap Anda lolos ke Piala Dunia tahun depan, ungkap Keisuke Honda. Sebelumnya, Honda juga pernah memberikan pandangannya mengenai perkembangan sepak bola Indonesia kepada media Vietnam. Menurutnya, timnas Indonesia kini menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Asia karena memiliki pemain berkualitas tinggi. Ia menilai bahwa dengan mempertahankan performa positif, Indonesia berpotensi menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia. Honda juga mencatat bahwa perkembangan pesat ini sebagian besar disebabkan oleh hadirnya pemain yang berkarir di Eropa. Timnas Indonesia adalah tim di Asia Tenggara yang sangat berbahaya. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut, sangat menarik untuk ditunggu. Saya melihat ada perkembangan pesat di timnas Indonesia, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, ujar Honda kepada media Vietnam The Tao. Di tengah kesibukannya dengan timnas Indonesia, Kapten skuad Garuda, Jai Idzes, dikabarkan serius diincar oleh klub Serie A, Bologna. Pemain berusia 24 tahun tersebut bakal menjadi properti panas di jendela transfer 2025-2026. Banyak klub disebut-sebut menginginkan tanda tangannya.
Memang kontraknya bersama Venezia masih berlaku hingga 2027. Namun tak menutup kemungkinan baginya untuk hengkang jika ada tawaran yang menggiurkan, apalagi Venezia telah terdegradasi. Tim kuda hitam sekaligus juara Coppa Italia 2024-2025, Bologna bisa menjadi opsi pelabuhan baru Jai Idzes jika cabut dari Venezia pada akhir musim ini. Bologna masuk sebagai tim yang sering dikaitkan dengan ex-back Go Ahead Eagles tersebut. Pelatih Bologna yaitu Vincenzo Italiano dikabarkan memperhatikan Jai Idzes saat timnya melawan Venezia pada akhir Maret 2025. Hal tersebut seperti biasa, dikabarkan oleh salah satu media besar di Italia, Tutto Mercato. Bologna sudah memantau bek Indonesia, Jai Idzes. Pemain kelahiran 2000 itu membuatnya terkesan, dan untuk menambah tenaga untuk Liga Eropa, ungkap Tutto Mercato lewat laporannya. Ya, Jai Idzes bisa saja meninggalkan Venezia di akhir musim ini karena timnya harus kembali turun ke Serie B. Berbicara kiprahnya, Jai Idzes adalah aset terbesar di timnas Indonesia maupun Venezia saat ini. Ia menjadi langganan di timnas Indonesia bahkan menjadi sosok kapten dalam perjalanan menuju gerbang Piala Dunia. Begitu juga bersama Venezia, Jai bermain 32 kali dan mencetak 1 gol. Bahkan ia adalah kapten I Lagunari dalam 12 pertandingan terakhir. Ya, Bologna memang menjadi pilihan realistis untuk Jai Idzes. Selain akan berkompetisi di Eropa, peluangnya untuk mendapat menit bermain cukup besar dibandingkan Inter Milan. Venezia sendiri memasang harga minimal sebesar 5 juta euro atau sekitar 92 miliar untuk melepas Jai Idzes. Harga ini mencerminkan nilai potensial sang pemain yang diakini memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola Eropa. Meski harga yang dipatok cukup tinggi, peluang Bologna untuk mendapatkan Jai Idzes masih terbuka lebar mengingat hubungan baik antara klub dan pemain, serta keinginan sang pemain untuk terus berkembang di kompetisi yang lebih tinggi. Seperti diketahui, Cyrus Margono merupakan salah satu kiper keturunan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat. Kiper berusia 23 tahun itu telah memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia sejak Maret 2024 demi memperkuat timnas Indonesia. Namun, keinginannya untuk membela skuad Garuda belum terwujud hingga saat ini karena tidak pernah dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia. Margono sempat mendapat harapan usai pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memantaunya melalui pelatih kiper Sjoerd Woudenberg. Saat itu, Woudenberg menemui Margono di Kosovo, tempat sang penjaga gawang berusia 23 tahun membela klub KF Dukak Jini. Momen itu sempat menjadi sinyal kuat bahwa Margono berpeluang dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun lagi-lagi, kiper kelahiran Amerika itu diabaikan timnas Indonesia dan dia tidak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kontra Cina dan Jepang bulan ini. Baru-baru ini, pemain diaspora berkewarganegaraan Indonesia itu dilaporkan menjadi salah satu kandidat kuat kiper baru Persib Bandung. Kabar transfer itu disampaikan oleh akun X yang kerap membahas soal rumor transfer Persib Bandung, Seleding Tekel. Margono dikabarkan masuk radar kiper Persib Bandung bersama Igor Rodriguez untuk menggantikan Kevin Mendoza yang telah resmi hengkang. Kabarnya, kedua kiper tersebut tengah menjalin komunikasi dengan Persib Bandung. Salah satu dari mereka dianggap layak untuk menjadi suksesor Mendoza. Lantas pertanyaannya, akankah Margono pada akhirnya memilih bergabung dengan Persib Bandung? Ya, hal itu bukan tidak mungkin bagi sang kiper berusia 23 tahun tersebut. Salah satu faktor yang bisa membuatnya tertarik bergabung karena Maung Bandung karena akan tampil di Asia yakni AFC Champions League 2 musim depan. Selain itu, faktor lainnya yakni karena Persib Bandung memiliki basis supporter terbesar di Indonesia, dan telah menjadi juara Liga 1 2024-2025 atau secara back-to-back.